Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, hari ini kita akan membahas tentang pengenalan rekayasa, instrumentasi, dan automasi. Nah, sebelum masuk ke videonya, gue mau nanya dulu nih tentang kalian semua udah pada tahu nggak sih apa itu instrumentasi? Jadi instrumentasi itu, biar pada tahu nih, instrumentasi itu adalah ilmu yang mempelajari alat ukur, terus teknik pengukuran, serta pengamatan suatu alat. Terus ada lagi, automasi itu adalah suatu proses untuk menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin secara otomatis. Singkatnya adalah ilmu teknik, elektronika, dan komputer yang tergabung untuk merancang dan mengembangkan suatu sistem secara otomatis berbasis instrumentasi. Nah, jadi gitu guys. Nah, terus kita masuk aja langsung ya di slide 1 ini tentang pengenalan instrumentasi dan automasi. Lanjut ke slide 2 ya. Nah, ini biodata saya ya. Di sini ada nama saya Arafi Maulana. Saya lahir di Bandar Lampung 28 Juli 2007. Laki-laki. Nah, langsung aja ke tujuan pelatihan aja ya. Nah, di ini tujuan pelatihan ini kita itu memahami konsep dasar instrumentasi dan komponennya. Terus kita di sini belajar menguasai jenis-jenis sensor dan transmitter yang umumnya digunakan. Terus mampu melakukan pengukuran dan kalibrasi alat instrumentasi. Memahami prinsip sistem kontrol dan otomasi. Nah, jadi gitu guys tujuan pelatihan ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Outlet materi. Outlet materi ini tentang pengukuran dan instrumentasi di industri. Nah, terus kita menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan, terus menyiapkan dan menginterpretasikan instrumen drawing. Lalu ada memasang dan melepas peralatan instrumentasi, serta memelihara peralatan instrumentasi. Terus untuk slide ke-5 ini terbagi menjadi 4 nih. Yang pertama ini mechanization water power steam power. Nah, ini adalah mekanisasi tenaga uap alat tenun. Terus ada mass production assembly line electricity. Nah, ini adalah produk massal jalur perakitan energi listrik. Lalu ada yang ketiga nih, computer and automation. Computer and automation ini adalah otomasi. Terus ada komputer, terus ada elektronika. Nah, lanjut yang keempat ini, cyber physical system. Sistem cyber fisik internal of things jaringan. Nah, ini nih di 4 ini. Terus kita lanjut ke lanjut ke sini.
Di sini ada tantangan revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri ke-1 ini ada nih contohnya, ada gambar ini nih. Mesin uap menggerakkan industri. Nah, di sini tentang revolusi industri. Nah, buat kalian nih yang belum tahu, apa sih Bang revolusi industri itu? Nah, revolusi industri itu adalah suatu perubahan radikal dalam usaha mencapai produk dengan menggunakan mesin. Nih, contoh revolusi industri ke-1 yaitu mesin uap menggerakkan industri. Terus di sini ada revolusi industri kedua yaitu tentang tenaga listrik merubah industri. Terus yang ketiga yaitu revolusi industri ketiga TI, komputasi dan komunikasi, serta revolusi industri keempat yaitu sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, Internet of Things, data, people, and service. Terus lanjut ke inti revolusi. Inti revolusi ini everything only dunia maya. Terus ada digital ekonomi, artificial intelligence AI, big data, robotik, print, 3D, autonomous machine learning, disruptive teknologi, dan lain-lain. Terus ada lanjut ke sini. Pengenalan rekayasa instrumentasi. Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi automasi. Terus ada sistem produksi, membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Lanjut ke yang ketiga, kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Nah, jadi saat proses kontrol ini kalau bisa jangan mengalami kerugian ya. Terus ada definisi instrumentasi. Instrumentation are composition a strategy of arrange for an instrumental ensemble. The use of rods, screw, plates, hooks, wires, block heads to correct and stabilize abnormalities of the spine. Instrumentasi berkaitan dengan pengukuran alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengatur dan mengendalikan variabel suatu proses. Terus ini ada contoh fungsi instrumentasi nih. Di sini fungsi instrumentasi itu adalah sebagai alat pengukuran parameter proses. Terus ada sebagai alat analisis hasil pengukuran, sebagai alat kendali proses, sebagai alat perekam atau record suatu proses. Terus ada sebagai tools untuk melakukan analisis data trends. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus di sini ada contoh pengukurannya. Pengukuran temperatur, ada pengukuran flow, pengukuran tekanan, pressure, terus pengukuran level, pengukuran massa, dan lain-lain nih. Masih ada banyak di sini. Pengukuran volumetri. Terus kita lanjut ke pengukuran. Di sini ada alat ukur meter nih. Nah, ini ada contohnya nih alat ukur meternya.
Ini namanya multimeter. Terus ini ada temperatur suhu. Terus kita lanjut aja langsung ya. Nah, di sini ada faktor penting pengukuran. Yang pertama itu ada angka atau nilai ya. Angka pengukuran yang ditunjukkan alat ukur. Terus yang kedua itu metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Terus yang ketiga itu alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran. Terus yang keempat ini satuan unit, guys. Nah, ini ada alat ukur temperatur, flow, tekanan, level, massa, voltmetrik, pH. Nah, masih ada lagi nih di sini. Nah, yang buat pengukuran besaran listrik, tegangan arus, frekuensi, terus tahanan isolasi nih. Nih contohnya nih. Yang ada kabel merah sama hitam ini namanya multimeter. Terus ini ada temperatur suhu. Lanjut. Nah, ini ada contoh nih, satuan pengukuran. Nah, alat ukur itu adalah peralatan atau device yang digunakan untuk mengukur suatu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Timur, Kelvin, terus masih ada lain-lainnya. Terus ada PSI, bar, ATM, KG atau ampere, terus ada volt, watt, pH ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Terus ada kilo ohm, liter atau detik, terus meter, cm, inci, terus masih ada lain-lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh satuan pengukuran. Ini ada besaran pokok, satuan SI, terus lambang satuan. Nah, ini di sini panjang itu satuan SI-nya yaitu meter. Terus ada lambang satuannya itu M. Kalau besaran pokok massa ini satuan SI-nya yaitu kilogram, lambangnya itu kg. Terus ada waktu itu satuannya sekon, lambangnya S. Terus ada suhu, satuannya itu Kelvin. Ini lambang satuannya. Terus ini yang kelima, kuat arus. Besaran pokoknya itu kuat arus. Satuan SI-nya yaitu ampere. Nah, ini lambang satuannya. Terus masih ada jumlah molekul zat. Satuan SI-nya yaitu mol. Lambang satuannya mol. Terus yang ketujuh, besaran pokok itu intensitas cahaya. Satuannya yaitu candela. Terus di sini ada lambang satuannya nih, CD. Lanjut aja nih. Satuan pengukuran. Nomor 1 ada jenis besarannya yaitu muatan listrik. Terus masih ada tegangan listrik, daya listrik, energi atau usaha. Terus ada resistansi, induktansi, kapasitansi, gaya, frekuensi, resistivitas,
konduktivitas, terus ada konduktansi. Nah, ini simbolnya. Simbol Q itu simbolnya dari muatan listrik. Terus di sini ada E, V, U. Nah, ini simbol tegangan listrik. Terus ada P itu daya listrik, W itu energi, R itu resistansi, L itu induktor, C itu kapasitor. Terus ini ada F, gaya. Nah, ini F lagi, frekuensi, resistansi, P, K, konduktivitas. Terus ini ada simbol G, yaitu konduktansi. Satuannya itu nih, yang Q itu kolom, terus masih ada volt, watt, kWh, ohm, Henry, farad, newton, hertz. Terus ada ohmmeter. Nah, ini masih ada lagi nih, Siemens atau meter. Siemens MVO. Lanjut aja nih. Satuan pengukuran. Nah, satuan pengukuran itu digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineering dan pihak yang berkepentingan agar mudah memahami suatu sistem. Terus di sini ada beberapa suatu yang digunakan nih. Ini ada British Unit, CGS, ANSI, terus masih ada Satuan Internasional atau SI. Terus lanjut. Nah, ini ada standar pengukuran. Standar pengukuran. Yang pertama itu ada standar kerja. Nah, di standar kerja itu menetapkan, merealisasikan, atau memproduksi ulang suatu nilai satuan untuk meneruskan ke alat ukur dengan perbandingan. Terus masih ada nasional. Nah, nasional ini dasar untuk menetapkan suatu nilai dari semua standar lain. Terus ada standar internasional. Nah, di standar internasional ini dasar untuk menerapkan nilai dari semua standar lain. Terus ada ketelusuran. Nah, ketelusuran ini proses penurunan alat dibandingkan standar nasional. Nah, lanjut aja. Nah, ini ada kode dan standar instrumentasi. Ini ya, standar. Ini ada IS, IN, CANELS, VDA. Nah, ini satu lagi. Terus lanjut dulu. Nah, ini ada contoh blok diagram sistem pengukuran ya. Yang pertama ada medium, terus sensor transducer. Nah, ini input atau measure itu dari medium ke sensor transducer, terus dari sensor transducer itu ke signal conditioning, ini transducer electrical signal. Terus dari signal conditioning itu ke indikator, terus ada komputer, record, proses, terus ada controller. Kita lanjut. Nah, ini ada istilah dalam pengukuran ya. Accuracy itu adalah keakuratan suatu dalam pengukuran. Terus ada sensitivity, itu sama dengan sensitivitas. Ada precision atau presisi ya. Terus range, sama aja ini range. Subdivision. Nah, kalau error itu adalah suatu kesalahan. Terus ada hysteresis,
terus ada stability, linearity, terus repeatability, terus masih ada lain-lain. Akurasi. Akurasi itu yang pertama nih, dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Terus yang kedua ini ada akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error. Terus ada yang tiga nih, merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Terus yang keempat itu dapat dinyatakan dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Di sini ada presisi atau ketajaman, terus kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Terus di sini presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Terus presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Lah ini masih sama ya. Terus masih ada pengukuran yang dilakukan pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Nah itu. Nah, sudah selesai ya dari hasil materi hari ini yang tentang eh, pengenalan rekayasa instrumentasi di industri ya. Nah, jadi sampai sini aja ya tentang menjelaskan materi dari saya Arafi Maulana. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.